menyebarkan syariat-syariat keagamaan lewat dibungkus dengan perkembangan zaman sekarang yang bisa diterima oleh generasi muda. Seperti itu, karena kebanyakan teman-teman ini menganggap bahwa agama itu sebagai tekanan. Iya, bukan sebagai pedoman hidup. Itu kan sekarang kritis-kritis banget ya. Iya Bu, kritis-kritis alhamdulillah. Sekali ya. Iya. Tapi ya harus diimbangi dengan adabnya juga. Betul sekali itu. Tapi rekam jejak itu saya rasa sangat penting sekali untuk menjadi prioritas buat teman-teman memilih paslon-paslon yang akan datang. Dan juga salah satunya integritas dan kejujuran yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali saya Agustiningsih kembali hadir menyapa teman pemilih di podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri. Ruang ngobrol santai yang ngebahas soal demokrasi, opini segar dan cerita seru dari dunia kepemiluan. Apa kabar teman pemilih hari ini? Semoga teman pemilih semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dan hari ini telah hadir di tengah-tengah podcast kita seorang duta religi. Dan langsung saja dengan Mbak Aisyah Nuril Fadilah. Gimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi perjalanan ke sini sama siapa? Diantar apa sendiri? Sendiri. Oh sendiri ya? Iya, saya sendiri. Terus Mbak Aisyah, mungkin teman pemilih yang ada di rumah belum kenal nih, siapa sih Mbak Aisyah? Mungkin Mbak Aisyah bisa memperkenalkan diri dan menyapa teman pemilih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan Ibu. Siap. Halo teman pemilih, perkenalkan saya Aisyah Nuril Fadilah. Saya alhamdulillah telah terpilih sebagai juara 1 Duta Religi Kabupaten Kediri. Selain itu saya juga seorang siswi dari MAN 3 Kediri. Oke. Usianya sekarang berarti berapa tahun nih Mbak? Tahun ini alhamdulillah 18 tahun. 18 tahun ya? Iya. Berarti kemarin sudah menggunakan hak suaranya apa belum? Belum. Oh belum ya? Bu. Oh, baru tahun ini mungkin ya? Iya. Udah punya KTP? Belum buat juga. Belum buat juga. Iya, ini masih disegerakan untuk membuat. Oke, siap. Nanti kalau sudah ini bikin KTP dan sebagainya, hak suaranya bisa dipakai ya. Siap Bu. Oke. Terus nih Mbak, kan aktif di berbagai kegiatan akademik dan non akademik ya. Alhamdulillah. Itu di apa aja nih Mbak? Kalau di bidang akademik itu selain di pelajaran sekolah, saya juga ikut kayak olimpiade gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Terus punya kesibukan apa aja saat ini? Kalau saat ini selain saya sebagai seorang pelajar, saya juga lagi aktif organisasi juga Bu. Selain di luar sekolah juga di dalam sekolah juga saya ikut, salah satunya itu ada jurnalis. Ya, jurnalis saya ikut alhamdulillah. Terus saya juga ini sebagai duta religi juga. Kemarin alhamdulillah waktu tanggal 8 di Gurah itu kita membagikan hadiah buat itu lomba cipta karya puisi yang diadakan oleh duta religi. Oh gitu ya. Berarti sudah mulai banyak kegiatan ini sebagai duta religi ya? Alhamdulillah. Oke nih, gini Mbak, boleh mungkin diceritakan ke teman pemilih yang sedang menyaksikan podcast kita hari ini, apa sih motivasi awal mengikuti ajang pemilihan duta religi Kabupaten Kediri? Baik, jadi sedikit cerita ya Bu, awal-awal ikut duta religi ini mula-mula itu saya dapat kabarnya itu di media sosial, di Instagram. Sebelum sekolah mendelegasi, itu saya sudah mendapatkan informasi dari situ. Lalu sekolah memilih berbagai siswa, saya diikutkan dari hasil musyawarah para guru-guru, terus diseleksi dan alhamdulillah saya terpilih jadi delegasinya MAN 3 Kediri. Gitu. Terus motivasi awal ikut duta itu kalau saya pribadi ya Bu, itu tentunya saya ingin mengembangkan bakat dan juga minat saya. Seperti itu.
Jadi saya ingin terjun di masyarakat juga bermanfaat buat masyarakat pada umumnya lewat duta religi ini. Oh gitu. Berarti yang mengusulkan itu dari sekolah gitu ya Mbak Dari ya? sekolah. Memang minat dan bakatnya Mbak Aisyah ini tadi ada di public speaking gitu Alhamdulillah ya? iya. Soalnya dulu-dulu juga waktu SD dan SMP juga saya sering mengikuti lomba seperti pidato, puisi, Oh gitu. kayak gitu sering Bu, alhamdulillah. Terus nih Mbak, apa sih syaratnya untuk ikut ajang pemilihan duta religi ini? Kalau syaratnya ada seleksi administratifnya Bu, seleksinya itu ada karya tulis ilmiah, itu kita mengangkat wali yang ada di Kabupaten Kediri, dan kebetulan juga di dekat rumah saya itu ada salah satu wali namanya Mbah Imam Nawawi di Ringin Agung. Itu saya angkat dan saya abadikan lewat tulisan saya, juga ada membuat video profil ya Bu, video profil itu saya juga mengangkat wali yang ada di rumah saya di Ringin Agung tersebut. Selain itu juga ada seleksi tinggi badan juga. Oh gitu? Iya, dan ada mengenai religinya itu baca tulis Al-Quran. Seperti itu. Tingginya berapa Mbak? Saya nggak sampai 160 Bu, 157. Oh. 157. Minimalnya berapa kemarin? Minimalnya 155. Oh 155 ya, berarti saya bisa ikut ya. Minimal, iya Bu, batas iya, minimal tinggi minimal. badan. Oke, gimana nih Mbak rasanya saat namanya Mbak Aisyah tuh dipanggil sebagai juara 1 di antara puluhan peserta hebat lainnya di grand final kemarin? Tentunya rasanya cukup apa ya Bu, kaget. Saya kaget karena ya saya pikir saya nggak bakal menang seperti itu. Karena banyak sekali tentunya teman-teman di duta religi sangat luar biasa sekali. Di situ saya campur aduk ya rasanya, ya ada bangga, seneng, tapi juga saya di situ sadar karena nantinya ke depannya tanggung jawab saya akan lebih besar, seperti itu. Ada berapa peserta kemarin Mbak? Kalau seingat saya ada 50-an ya Bu. Ada 50-an Dari awal ya? kompetisi itu ada 50-an. Oh, berarti dipilih yang menang kemarin berapa orang tuh? Yang dari ada 3 besar, terus yang 10 besarnya itu semuanya dapat kayak predikat duta seperti duta best aswaja, performance, kayak gitu. Oh gitu. Terus menurut Mbak Aisyah nih, apa sih sebenarnya esensi dari menjadi seorang duta religi di era modern seperti sekarang ini? Kalau saya menganggapnya itu seperti jembatan ya Bu, seperti jembatan yang menghubungkan antara keagamaan dan juga masyarakat luas, seperti itu. Jadi duta religi ini dianggapnya itu saya memiliki apa ya Bu, tanggung jawab untuk menyebarkan syariat-syariat keagamaan lewat dibungkus dengan perkembangan zaman sekarang yang bisa diterima oleh generasi muda, seperti itu. Karena kebanyakan teman-teman ini menganggap bahwa agama itu sebagai tekanan, iya, bukan sebagai pedoman hidup. Tapi kan seharusnya kan bukan seperti itu ya Bu. Betul. Seperti itu. Berarti kegiatannya duta religi ini sosialisasi dari kabupaten yang satu, kecamatan yang satu ke kecamatan yang lain gitu? Iya, seperti itu kurang lebih. Jadi kita mengenalkan wali-wali yang ada di Kabupaten Kediri. Itu salah satunya seperti itu. Oh gitu. Terus nih Mbak, juara duta religi itu apakah dapat dimaknai yang paling religius? Tentu tidak. Kalau menurut saya tidak. Karena banyak teman-teman yang jauh lebih baik daripada saya. Tentunya dari dalam duta maupun dari luar duta juga tentunya lebih banyak daripada saya. Kualitasnya juga lebih baik dan juga dari segi religinya mungkin lebih baik juga. Tetapi balik lagi siapa yang alhamdulillah saya terpilih karena memang dari awal itu alhamdulillah juga sudah mengusahakan yang terbaik dan alhamdulillah qadarullah juga ini rezeki saya dikatakan seperti itu ya Bu, seperti itu. Dan dikatakan juga siapa yang berani terjun itu ya dia yang bakal terpilih, seperti itu. Gitu. Terus terkait program kerja nih Mbak sebagai juara ya, apa sih program atau inisiatif utama yang ingin dijalankan Mbak Aisyah untuk masyarakat Kabupaten Kediri? Kalau saya pribadi,
itu mau mengenalkan wali-wali yang ada di Kabupaten Kediri. Dan kalau kita bicara tentang wisata religi ya Bu, itu kan banyak orang beranggapan hanya ziarah-ziarah ke makam-makam saja, seperti itu. Tetapi saya ingin mengenalkan kepada masyarakat luas bahwasanya religi itu bukan hanya lingkup seperti itu, tetapi lebih daripada itu, misalnya seperti perjuangan-perjuangan mereka, lalu bagaimana nilai-nilai yang mereka ajarkan, seperti itu. Saya ingin mengenalkan kepada masyarakat luas, terlebih di Kabupaten Kediri. Seperti itu. Dan wali-wali itu, kalau kita bicara wali, mengenalnya itu pasti kayak di Wali Songo atau wali-wali besar yang sudah tersebar di seluruh Nusantara kan Bu. Tetapi di daerah-daerah kita, di daerah sekeliling rumah kita itu sebenarnya juga banyak sekali wali yang berjasa kepada kita, seperti itu Bu. Ada berapa wali Mbak kalau di Kabupaten Kediri aja itu? Kalau di Kabupaten Kediri tentunya banyak ya Bu, banyak saya ya? sampai nggak hafal. Iya, dan yang paling terkenal mungkin itu ya Bu, Syekh Wasil. Yang ada di Kabupaten Kediri itu. Terus nih Mbak Aisyah ini kan sering disebut sebagai wajah baru dakwah moderat Gen Z. Nah, gimana nih caranya Mbak Aisyah mengemas nilai agama agar tetap relevan dan menarik bagi anak muda zaman sekarang nih Mbak? Oke, jadi kalau saya pribadi menganggapnya itu kalau Gen Z kan melek media sosial ya Bu. Iya, jadi media sosial itu banyak sekali diisi oleh para Gen Z, dan saya ingin religi ini saya syiarkan di media sosial. Saya bungkus dengan misalnya kayak konten seperti itu, jadi bisa menarik mereka untuk menonton dan bisa di media sosial itu bisa tertanamkan nilai-nilai tersebut. Gitu. Berarti ada media sosialnya ya? Ada media sosialnya. Sering bikin konten juga berarti? Untuk saat ini masih merintis. Masih merintis? Iya, masih merintis. Iya. Oke. Nah, sebagai duta religi nih Mbak Aisyah, bagaimana sih Mbak Aisyah melihat hubungan antara nilai-nilai keagamaan dengan perilaku demokratis di kalangan anak muda saat ini? Oke, tentunya nilai-nilai tersebut antara keagamaan dengan demokrasi itu sangat tidak bertolak belakang ya Bu, sangat sejalan sekali, karena juga agama mengajarkan kita untuk memilih sesuatu kan berdasarkan demokrasi, berdasarkan musyawarah. Jadi sejalan antara nilai-nilai yang diajarkan agama dan juga sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Saya rasa seperti itu. Gitu. Terus menurut Mbak Aisyah nih, apa kualitas utama yang harus dimiliki seorang pemuda muslim atau religius ya ketika mereka pertama kali menggunakan hak pilihnya? Yang pertama kritis ya Bu, harus kritis. Harus kritis harus kritis memilah dan memilih mana paslon yang terbaik, yang menurut kalian terbaik ya teman pemilih, kayak gitu. Jadi misalnya nih kalau kalian lagi mau memilih paslon 1 misalnya paslon A, tetapi kalian itu sedikit tidak sesuai dengan paslon B. Nah, tetapi jangan memiliki sifat yang misalnya kayak merendahkan atau sejenisnya seperti itu. Jadi memang harus kritis tetapi didasari dengan adab juga. Seperti itu. Kalau Gen Z itu kan sekarang kritis banget ya. Iya Bu, kritis alhamdulillah. Sekali ya. Iya. Tetapi ya harus diimbangi dengan adabnya juga. Betul sekali itu. Adab yang utama. Betul sekali. Terus dalam demokrasi kita kan bebas berpendapat ya Mbak ya. Iya. Nah terus bagaimana nih batasan etika agama membantu Mbak Aisyah agar tetap kritis namun tetap sopan beradab di ruang publik? Oke. Jadi agama itu memang tidak melarang kita untuk berpendapat ya, asalkan itu sesuai dengan syariat-syariat yang diajarkan oleh agama. Jadi tentunya ya mengedepankan adab juga bagi kita buat memilih dan juga berpendapat. Karena pendapat kita itu juga tidak hanya mempengaruhi diri sendiri ya Bu ya, tetapi bisa mempengaruhi orang lain. Jadi lebih bijak-bijak untuk mengeluarkan pendapat dengan kata-kata yang sopan dan juga dengan sikap dan perilaku yang baik, seperti itu Bu. Oke. Terus nih Mbak, fenomena politik identitas kan sering muncul menjelang pemilu ya? Iya.
Banyak banget Bu, di medsos apalagi. Iya. Iya. Terus nih, bagaimana peran duta religi dalam memberi pemahaman agar pemuda Kediri tidak mudah terpecah belah oleh isu SARA? Oke, jadi awalnya itu memang kembali lagi ke diri kita masing-masing Iya, ya Bu. betul. Apalagi kalau anak-anak muda, kalau pondasinya udah kuat, misalnya udah diberi di sekolah-sekolah itu udah diajarkan Mhm, bagaimana cara memilih yang benar, terus bagaimana cara kita berdemokrasi yang benar, dan mhm, mengelola emosi ya terutama, mhm. karena sekarang banyak sekali isu SARA yang tentunya memancing emosi dari berbagai Betul, kubu, kan betul seperti sekali. itu. Kembali lagi kepada diri kita, apakah kita ingin menjadi pemilih yang baik atau menjadi pemilih yang seperti itu, kan kembali Mhm, lagi kepada mhm, diri kita masing-masing, sesuai kesadaran seperti itu. mmm, Yang terpenting memang, di apa namanya, pengetahuannya ya Bu, iya, betul. pengetahuannya harus lebih digali lagi. Dan kalau dari duta religi, itu Mhm. kita ada, sedikit bocoran nih ya Iya. bagi pemirsa, ada mau itu, apa, kayak kultum. Kultum Oh, iya, di kayak heeh, webinar secara heeh. online, dan itu juga salah satu, strategi kita buat masyarakat Kediri agar memilih apa, menjadi pemilih yang baik, Mhm, seperti itu. mhm, Kita tanamkan bagaimana nilai-nilai yang diajarkan oleh agama di situ. mhm. Berarti ini kan menjelang Ramadan nih, Mbak, Iya, ya? Berarti list-list kegiatannya ini udah banyak banget ini? insya Allah sudah. Sudah. Berarti mobile ya, Iya, kemana-mana ya? alhamdulillah, iya, Bu. Oke, heeh. Eee, terus ini, Mbak, media sosial kan sering penuh hoaks agama tuh saat pemilu. Sebagai duta yang disiapkan untuk ruang digital, apa langkah konkret Mbak Aisyah untuk mengedukasi kawan sebaya ya, agar tidak termakan fitnah-fitnah? Oke, jadi untuk mengedukasi teman-teman sebaya, kalau dari saya pribadi itu dimulai dari diri saya sendiri ya, Bu. Mhm. Bagaimana kalau saya mengajarkan hal yang baik, tetapi saya sendiri tidak mengamalkan Mhm, hal itu, mhm. kan aneh Iya, banget. mencontohkan Iya, jadi ya. mencontohkan lewat diri saya pribadi, seperti itu. Jadi, untuk mengajarkan nilai-nilai yang baik itu sebenarnya ya memang dari diri kita Iya, sendiri, heeh. lalu dari teman-teman sekeliling kita, seperti itu, Bu. Mhm. Bermula dari diri kita Diri kita. dulu, baru ke lingkungan yang Iya, lebih besar. betul sekali. Oke. Ada pandangan bahwa menggunakan hak pilih adalah bagian dari kontribusi untuk kemaslahatan umat. Ya. Bagaimana pendapat Mbak Aisyah mengenai fenomena golput di mata seorang duta religi? Oke, jadi, saya juga, melihat berbagai berita Iya. yang juga mengabarkan bahwa tingkat golput itu sedikit mengkhawatirkan ya, Bu, Mhm, ya. mhm, mhm. Tentunya, lebih banyak gitu ya, Bu, Mhm, bukan lebih banyak tapi, akan terus meningkat gitu. betul. Dan tingkat golput itu sendiri sebenarnya harus dihindari ya Mhm, teman-teman semua, karena hak pilih itu adalah memang memilih itu menjadi hak kita, tetapi untuk kontribusi kita, sebagai masyarakat dan juga memilih pemimpin di negara kita sendiri, itu juga menjadi tanggung jawab kita. Jadi jangan sampai kalian melewatkan hak pilih kalian. Jadi sebaliknya, kita harus memaksimalkan hak pilih kita, seperti itu, Bu. gitu ya. Untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Yang lebih baik lagi. Terus nih Mbak, partisipasi pemilih di Kediri pada tahun kemarin tuh ya 2024 itu kan cukup tinggi nih ya. Iya, Bagaimana Mbak Aisyah akan terus menjaga semangat partisipasi ini untuk agenda-agenda demokrasi di masa depan? menjaga Menjaga semangat oke, partisipasi menjaga untuk semangat ya. agenda demokrasi untuk tahun-tahun ke Oke, depan. oke. Kalau dari saya, kalau menjaga semangat demokrasi tahun depan itu salah satu caranya untuk, itu Bu, dari KPU harus merangkul anak-anak Gitu muda, ya. iya, supaya nanti ke depannya lebih, apa, semangat dan Mhm, juga, kalangan-kalangan muda itu lebih, apa ya, ikut terjun langsung gitu iya. Bu. Karena yang sekarang, tentunya kita disiapkan untuk selanjutnya itu kan generasi muda. Mhm, Jadi sudah selayaknya untuk generasi muda ini dirangkul dan juga diajak untuk menyebarkan, hak pilih dan juga untuk lebih semangat lagi. iya. Nah, terus nih dari sudut pandang religius yang moderat, kriteria apa yang menurut Mbak Aisyah paling krusial untuk dilihat oleh anak muda sebelum memilih pemimpin?
Oke, jadi untuk anak-anak muda biasanya itu melihatnya dari rekam jejaknya dulu. Gitu ya? Iya, kalau saya melihatnya seperti itu, dari rekam jejaknya dulu. Tetapi tidak dapat dipungkiri juga kalau seseorang yang dulunya mungkin terlihat kurang baik, tetapi sekarang tetap kurang baik juga tidak bisa seperti itu. Iya. Tentunya semua orang juga memiliki kesempatan untuk berubah. Tapi rekam jejak itu saya rasa sangat penting sekali untuk menjadi prioritas buat teman-teman memilih paslon-paslon yang akan datang. Dan juga salah satunya integritas dan kejujuran yang paling penting. Apalagi sekarang mungkin kalau dari strategi pemilihan itu cuman manis di awal tapi akhirnya kayak gitu. Tetapi iya Bu, kayak gitu. Dan saya melihatnya tolong bagi untuk masyarakat di kalangan bawah itu untuk terus diajak meskipun pemilihan-pemilihan sudah selesai, karena ya untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia itu memang dari kalangan menengah ke bawah seperti itu Bu, saya rasa. Mbak, di depan kita ada minuman nih. Pertanyaannya masih banyak banget ini. Gak apa-apa Bu. Boleh sambil diminum ya? Terima kasih. Sebelum kita meneruskan ke pertanyaan selanjutnya. Mbak Isa juga suka ini nongkrong kayak anak-anak muda sekarang kan ngopi ya? Nggak pernah Bu. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Pulang sekolah udah sore banget Bu. Iya, jadinya kegiatannya banyak ya, capek jadi ya. Betul. Mending di rumah istirahat, nyimpen energi untuk kegiatan besok ya. Iya betul Bu. Nah, selanjutnya nih ya Mbak ya, kita lanjut ya. Iya, silakan. Sebagai juara yang membawa nama MAN 3 Kediri, apakah Mbak Aisyah melihat ajang Duta Religi ini sebagai latihan kepemimpinan untuk terjun ke dunia politik atau publik di masa depan? Iya, saya melihatnya seperti itu. Gitu ya? Karena di Duta ini kita diajarkan bagaimana cara mengelola suatu organisasi, kita katakan seperti itu. Dan organisasi itu adalah langkah awal untuk kita terjun ke masyarakat. Bagaimana kita memahami keadaan sekitar, bagaimana kita mengantisipasi masalah yang akan datang, solusinya bagaimana, terus komunikasinya dengan teman sebaya maupun dengan orang lain yang saya katakan latar belakangnya berbeda itu kan sulit ya Bu. Jadi di organisasi ini kita bertemu dengan banyak orang dan di situ kita bisa belajar menjadi pemimpin yang baik. Kegiatannya Duta Religi itu selain sosialisasi itu apa aja sih Mbak? Selain sosialisasi kita biasanya adakan itu Bu, kayak literasi seperti itu di media sosial. Kemarin juga kan ada lomba cipta karya puisi itu juga salah satu dari program kerja kita sebagai Duta Religi. Oh gitu. Yang untuk acara 1 abad NU itu Bu. Nah itu kita buatkan acara cipta karya puisi. Oh gitu, ikut di acara itu tadi ya. Iya betul sekali. Banyak sekali ya berarti kegiatannya ya? Alhamdulillah. Nggak keganggu tuh sama jadwal sekolahnya? Itu Bu, sebenarnya saya pribadi saya pribadi itu membuat seperti skala prioritas. Ya, jadi skala prioritas itu sangat penting sekali, terutama bagi saya dan juga teman-teman pada umumnya yang bukan hanya sebagai seorang pelajar, tapi juga sebagai aktivis ya, seperti itu. Jadi skala prioritas sangat penting sekali. Boleh kita aktif di luar, tapi jangan sampai pelajarannya tertinggal, kan seperti itu. Kewajiban kita sebenarnya kan sebagai pelajar ya, belajar aja gitu kan Bu. Tetapi kalau tidak dari usia sekarang, kapan kita akan mengenal masyarakat luas, kapan kita akan mengembangkan bakat kita dan juga ikut bermanfaat di masyarakat. Jadi sudah punya pengalaman ya? Alhamdulillah. Pengalamannya banyak sekali. Orang tua mendukung ya Mbak ya? Alhamdulillah selalu support. Alhamdulillah selalu support. Terus nih Mbak, bagaimana agama mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan pilihan politik tanpa harus memutus silaturahmi antar teman atau keluarga? Tentunya agama itu sangat memperbolehkan kita ya Bu untuk berbeda pendapat, tetapi juga melarang kita untuk memutus tali silaturahmi. Jadi boleh kita berbeda pilihan, tetapi kalau nanti hasilnya sudah keluar, ya kita tetap satu kesatuan gitu Bu. Jadi jangan sampai termakan oleh berita-berita yang tidak benar. Kita tetap jaga persaudaraan kita sebagai sesama manusia, sebagai sesama umat Islam seperti itu. Meskipun bukan hanya umat Islam saja ya Bu, tapi antar umat beragama. Antar umat beragama juga. Oke.
Sebagai sosok perempuan muda berprestasi nih Mbak, bagaimana Mbak Aisyah memandang pentingnya keterwakilan suara perempuan dalam pengambilan kebijakan publik di daerah? Oke, jadi mungkin dari teman-teman juga menganggap bahwa perempuan itu sedikit terkesampingkan daripada lelaki kan Bu, Iya. biasanya kan seperti itu. Iya. Iya, tetapi jangan salah karena Mm-mm. perempuan ini kalau dikatakan itu madrasatul ula ya Bu, Iya, madrasah pertama bagi anak-anaknya. betul. Jadi suara perempuan tentunya sangat berpengaruh sekali kepada masyarakat. Saya selalu ingat Bu kata-kata yang saya selalu pegang ya sampai Mm-mm. sekarang. Jika kamu ingin menghancurkan sebuah negara, maka Mm-mm. kamu hancurkan dulu Iya, perempuannya. betul. Nah, di situ saya bisa mengambil hikmahnya, mengambil maknanya bahwasanya kalau perempuan dikatakan seperti itu berarti peran perempuan itu sangat penting Iya, sekali. Sampai-sampai jika perempuannya rusak, maka satu heeh, negara ikut ikut rusak, rusak, seperti itu, Bu. betul sekali. Jadi memang harus dijaga ya wanita ya. Iya, betul Kita sekali. kita Kita Bu, ya. harus dijaga. Nah, terus jika Mbak Aisyah bisa memberikan satu saran untuk penyelenggara pemilu agar lebih dekat dengan generasi religius, apa sih sarannya Mbak? Sarannya seperti tadi juga Bu, Iya, rangkul anak muda, rangkul anak rangkul anak muda, muda. oke. Iya, betul sekali. Karena anak muda ini sangat perlu sekali untuk dilibatkan di dalam acara apapun. Itu Bu. Oke. Terus apa mimpi terbesar Mbak Aisyah untuk iklim demokrasi dan kerukunan beragama di Kabupaten Kediri dalam 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan, Iya. saya berharap bahwa Kediri itu bisa lebih kompak lagi, bisa lebih rukun lagi, dan masyarakatnya juga bisa lebih maju lagi. Oke. Gitu Bu, harapan Amin, saya. amin. Amin. Yang baik-baik aja pokoknya Yang baik-baik Bu. aja Iya. ya. Apa pesan atau tips bagi teman-teman yang ingin mengikuti jejak Mbak Aisyah menjadi duta religi di tahun mendatang? Di tahun mendatang tentu persiapkan seleksi-seleksi yang sudah saya bocorkan tadi sedari sekarang ya, karena persiapan itu sangat penting sekali. Dan juga pesan saya bagi teman-teman yang ingin ikut duta religi, tentu maksimalkan minat dan juga bakat kalian, karena di duta religi itu salah satunya ada itu Bu, seleksi bakat. Oh, Ada seleksi bakat. Kemarin saya menampilkan itu, bercerita tentang wali yang ada di rumah saya di Ringin itu. Oh, Iya, dan alhamdulillah menjadi nilai plus juga ya Bu, bagi dewan juri juga. Seperti itu. Terus berikan satu kutipan atau pesan singkat yang memadukan semangat religius dan demokrasi untuk pemuda Kediri. Oke, dari saya pribadi, tentu jangan sampai lelah untuk menjadi orang baik ya Bu. Karena meskipun nggak dibalas sama orang yang kita berbuat baik itu, tetapi kebaikan dan juga keberkahan itu akan selalu menyertai kita. Itu saya rasakan Bu dari sekarang, alhamdulillah kalau kita berbuat baik itu kebaikan akan datang dari mana-mana gitu Bu. Jadi jangan sampai lelah untuk menjadi orang baik dan menjaga kerukunan demokrasi. Lebihnya di Kabupaten Kediri. Teman pemilih tetap dan terus jadi orang baik. Betul sekali. Gitu ya, Mbak ya? Harus jadi orang baik meskipun nggak dibalas, tenang aja. 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan pasti akan kita rasakan Bu itu. Ya. Siap, Mbak Aisyah. Tadi perbincangan kita kan menarik sekali ya. Iya. Terima kasih sekali. Sama-sama Bu. Ya, sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk mengisi podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri. Sama-sama, terima kasih kembali. Dan semoga podcast kita kali ini bisa menginspirasi teman pemilih yang sedang menyaksikan podcast kita. Dan semoga Mbak Aisyah selalu sehat, bahagia. Amin, alhamdulillah, amin. Cita-citanya tercapai. Amin. Ya. Terima kasih doanya Bu. Iya, amin. Dan untuk teman pemilih dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu follow, like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya medsos dan YouTube KPU Kabupaten Kediri. Anak ayam lari ke sawah. Cakep. Ketemu kucing sedang makan. Podcast selesai dengan indah. Semoga teman pemilih selalu penuh kebahagiaan. Amin. Saya Agustiningsih, pamit undur diri. KPU melayani,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.